Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dekwina Safitri dari Program Studi Sastra Bali Angkatan 2021. Bali dikenal dengan banyaknya warisan, tradisi, dan kebudayaan. Bali sendiri merupakan salah satu daerah yang menjadi lumbung sastra, yakni tempat tersimpannya hasil karya sastra yang telah diwariskan oleh leluhur terdahulu, sehingga dapat menjadi wadah terciptanya ruang bagi perkembangan sastra yang baru. Pada dasarnya, karya sastra memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sastra memiliki manfaat untuk membimbing manusia ke arah yang lebih positif. Berbicara mengenai kesusastraan, yakni kesusastraan Bali Purwa, merupakan keseluruhan hal yang berkaitan dengan sastra pada masa awal atau kuna, dan mencerminkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat Bali kuna, serta hidup berkembang dan difungsikan di Bali. Salah satu kesusastraan Bali Purwa adalah geguritan. Sastra ada karena dibuat oleh sang pengawi sastra. Sang pengawi sastra adalah orang-orang yang tak akan lekang oleh waktu. Dengan menciptakan karya sastra, beliau secara tidak langsung mengabdi kepada keabadian. Salah satu pengawi sastra di desa saya sendiri, yakni Desa Singapadu, seorang seniman dan sekaligus sastrawan yang menginspirasi generasi muda, termasuk diri saya sendiri. Nama beliau adalah Profesor Dr. Iwayan Debye, SST MA. Pada kesempatan kali ini, saya dapat mewawancarai beliau dengan menjelaskan salah satu karya sastra yang berjudul Geguritan Adi Pusengara. Om Swastiastu, nama saya Iwayan Debye. Saya lahir di Banjarsunguan, Singapadu, Sukawati Gianyar pada tanggal 12 April tahun 1948. Saya lahir di lingkungan keluarga seniman. Bapak saya almarhum Iwayan Debye dan ibu saya almarhum Nyoman Rindi. Saya sejak SD dan SMP sekolahnya di desa Singapadu, kemudian masuk ke SMA atau Kokar, saya pindah ke Denpasar, kemudian perguruan tinggi di Denpasar dan Yogyakarta sebelum masuk ke luar negeri. Sejak tahun 1974 saya diangkat menjadi dosen di ASTI Denpasar yang sekarang menjadi ISI, dan tahun 2018 saya sudah purnabakti, dan sekarang saya berstatus sebagai dosen khusus karena memakai nomor induk dosen khusus itu NIDK, yang artinya ada perpanjangan tugas lagi 5 tahun bahkan 9 tahun. Itu yang posisi saya sekarang. Tidak punya komunitas sanggar dalam arti grup, tapi saya punya fasilitas panggung pertunjukan yang saya beri nama Geok, dan ini tempat terbuka bagi semua komunitas ini, bukan saja dari Gianyar tapi dari manapun. Banyak perguruan tinggi yang menggunakan tempat itu untuk melakukan workshop atau juga ujian-ujian, karena tempatnya cukup representatif. Sampai dengan saat ini, sejak tahun 1971, untuk karya seni saya sudah menghasilkan hampir 200 karya. Ya, saya mulai dari sebuah garapan drama tari, Premon, kemudian menyusul tari-tarian lepas seperti Manuk Rawo, kemudian Jaran Teji, lalu Puspa Warsti, lalu
barong-barongan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir karya saya adalah sebuah karya tari usana namanya, kontemporer, yang dipentaskan di Ubud 3 minggu yang lalu. Itu karya saya yang terakhir. Kalau buku, saya sudah menghasilkan 50 buah buku, dan di antara buku-buku itu ada yang berbahasa Inggris dan selainnya berbahasa Indonesia. Itu berawal dari saya membuat naskah pertunjukan Arje, yang saya buatkan naskah bukan saja alur ceritanya, tapi juga uraian pembabakan, dialog-dialog, dan dialognya itu ada yang dialog biasa, ada yang berbentuk geguritan, tembang cepat. Jadi itu yang mendorong saya untuk membuat geguritan, dan kebetulan 2 geguritan ini saya tulis di Amerika. Jadi geguritan yang pertama ini adalah judulnya Adi Pusengare. Ini saya tulis ketika saya mengajar di Boston di Holy Cross tahun 2005 sampai 2007. Ini isinya adalah sebuah adaptasi dari kisah dramatik Barat dari Yunani kuno yang berjudul Oedipus. Itu saya transformasikan atau saya adopsi ke Bali menjadi Adi Pusengare, dan ini pernah dipentaskan dalam Arje, dan itu rekamannya ada di YouTube gitu. Lalu yang kedua juga saya tulis di Amerika, judulnya Geguritan Darmaning Pragina. Ini bukunya, ini saya tulis 2019 di San Francisco, California. Kalau prestasi itu ada beberapa, tapi saya sebutkan yang penting-penting saja. Yang pertama itu adalah penerimaan Wijakesuma dari Bupati Gianyar. Kemudian setelah itu ada penghargaan Dharma Kesuma, penghargaan seni tertinggi untuk Bali yang saya terima dari Gubernur Bali. Berikutnya saya menerima yang namanya penghargaan seni sebagai Maestro yang disebut sebagai Parama Satya Budaya, itu dari Bupati Gianyar. Dan yang paling puncaknya itu saya menerima penghargaan dari Presiden India yang disebut sebagai penghargaan seni lupa saya. Itu sebuah penghargaan Padma Shri. Ya, sering disebut-sebut tapi kadang-kadang lupa. Itu namanya Padma Shri. Itu adalah sebuah penghargaan seni yang tergolong tertinggi yang diberikan oleh pemerintah India kepada orang luar. Adi Pusengare ini adalah sebuah geguritan yang berisikan seorang raja yang tidak segan-segan menghukum dirinya sendiri setelah dia tahu bahwa dirinya sendirilah yang menyebabkan kesengsaraan dari rakyat. Jadi di sini saya ingin menyampaikan pesan, di zaman sekarang ini hampir tidak ada raja yang seperti itu. Yang banyak adalah raja yang berdalih menyalahkan orang, ya, penguasa yang menyalahkan orang untuk kesalahan dirinya. Kalau di cerita ini, tokoh utamanya Adi Pusengare itu adalah seorang raja yang bijaksana, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya kehancuran negerinya itu disebabkan oleh dirinya. Mengapa? Ini begini. Jadi Adi Pusengare ini pada awalnya lahir dari pasangan raja suami istri yang ketika di Nujum, ya kalau di Bali itu di Peluasan, itu diceritakan dikatakan bahwa anak raja ini akan membawa malapetaka.
dia akan mengawini ibunya dan akan membunuh ayahnya sendiri. Nah, tahu bahwa bahaya seperti itu yang akan menimpa dirinya, maka pasangan raja dan permaisuri yang merupakan orang tua dari Adipusengara ini membuang dia ke gunung. Nah, ketika dia akan dibuang, dia diikat kakinya, digemok dengan tali besi itu, kawat besi itu diserahkan kepada seorang pembantunya. Nah, sampai di puncak gunung, pembantunya ini muncul rasa ibanya, daripada dibuang di sini lebih baik saya berikan kepada raja lain yang memerlukan keturunan. Maka diberikanlah Adipusengara ini kepada seorang raja yang tidak punya keturunan. Sehingga ketika besar, raja si Adipusengara ini menganggap bahwa inilah orang tua aslinya. Nah, dia tahu bahwa dirinya pernah dinujum bahwa dia akan membunuh ayahnya dan mengawini ibunya. Nah, tahu itu hasil nujumnya, maka dia pergi meninggalkan orang tua angkatnya ini. Di jalan dia ketemu ayahnya sendiri. Nah, di jalan dia ketemu ayahnya sendiri, lalu dia diminta minggir. Dia tidak mau. Siapa kamu kok meminta saya untuk minggir? Akhirnya terjadi pertikaian, perang, dibunuhlah raja ini. Berarti itu kutukan pertama udah jadi. Ya, kutukan kedua karena dia akhirnya berhasil menjawab teka-teki yang diberikan oleh manusia berbentuk kuda tapi bermuka manusia, Sphinx namanya. Itu teka-tekinya adalah ketika kecil berkaki 4, ketika dewasa berkaki 2, ketika tua berkaki 3. Nah, itu dia jawab, itulah manusia. Ketika kecil dia merangkak, ketika dewasa dia berdiri, ketika tua dia pakai tongkat. Yang sesungguhnya itu adalah perjalanan hidupnya dia, si Adipusengara ini. Karena dia berhasil menjawab teka-teki ini, maka Sphinx yang membahayakan rakyat Tibuana namanya, akhirnya dia pergi dan terbebaslah rakyat Tibuana. Karena rakyat Tibuana itu terbebas, akhirnya dia dijadikan raja, dikawinkan dengan janda dari raja yang dia bunuh, yang tidak lain ibunya sendiri. Setelah dia kawin, lahirkan anak, nah muncul gejala-gejala kerajaan yang tidak beres. Maka mulailah si Adipusengara bertanya-tanya, apa yang menyebabkan kerajaan saya hancur seperti ini. Lalu dicari orang-orang, salah satu ketemu pendeta buta yang mengatakan bahwa kehancuran kerajaan ini adalah sebuah pelanggaran adat yang terjadi di kerajaan sendiri. Nah, merasa dirinya dituding, maka si raja ini marah, kamu nuduh saya ya? Akhirnya si pendeta ini bilang, bukan menuduh, karena itu yang saya lihat. Walaupun saya buta, tapi saya bisa melihat. Akhirnya usir pendetanya, lalu dicari orang. Coba cari bukti dari proses semuanya ini, siapa, di mana ada bukti, terutama yang membuang saya dulu. Ternyata orang itu masih hidup. Dicari dia, lalu dibawa ke Puri. Akhirnya diminta, apa betul kamu pernah diutus untuk membuang anak? Betul. Apa betul kamu mengajarkan anak itu kepada seorang raja? Betul. Nah, ketika terjadi dialog ini didengar juga oleh istrinya. Mendengar begitu nyata dan
Dan jelasnya dia tahu bahwa yang mengawini dia selama ini adalah anaknya sendiri. Akhirnya ibu si permaisuri raja ini lari ke peraduannya gantung diri. Nah, melihat istrinya gantung diri, akhirnya dia baru tahu bahwa memang betul itu yang terjadi. Nah, baru dia sadar bahwa kehancuran negeri ini memang yang menyebabkan bukan orang lain, tapi saya sendiri. Lalu untuk apa saya punya mata? Tidak melihat. Lebih baik saya lepaskan mata saya. Jadi dicungkel matanya dua-duanya. Ya. Lalu dia minta rakyatnya, rakyat di Buana sekarang saksikan. Walaupun saya raja, ya, walaupun saya rajamu, tapi raja yang tidak punya mata, ya, raja yang punya mata tapi tidak melihat. Sekarang saya tunjukkan pada kamu bahwa karena mata saya tidak berguna bagi saya lepaskan mata saya, dan setelah saya buta, buang saya ke hutan, biarkan saya dijadikan makanan binatang. Ya, jadi itu yang terjadi. Gambarannya seperti itu isinya. Dan itu bagi saya sebuah pesan yang sangat kuat. Bagaimana kejujuran seorang raja yang berkuasa penuh seperti itu, yang di zaman dulu itu terjadi, tapi sekarang tidak. Itu yang makanya saya tertarik sekali dengan cerita ini. Untuk pupuh sinom bagian pertama, sinom ini sinom dingnong berlaras slendro. Atur sembah bakten tiang maring ido sang yang widi duaning sampun suweca mica yang yuning suci ngawe tantrem jroning ati rikalomo ngawi pupuh kaditan wentan pihalang sakang ngaweten pemargi nyantos puput gita puniki karipta. Ini sebuah pengantar gitu ya. Jadi pengaksama yang belum masuk ke inti cerita. Kalau isinya menggambarkan kapan ini dibuat, ini ada di baris kedua. Sedakreng dura negara gita puniki kekawi dino waras patilanap saksi kapate kapuji tanggal wulu likur yukti warsa sane mangkin munggo kali tali enam waya jagat tema gentos dingin daun taru pada tiba maring lemah. Ini artinya geguritan ini saya buka saya ciptakan pada musim gugur. Ini kan sudah disebutkan jagate magentos dingin, daun taru, daun-daunan pada tiba maring lemah. Jadi semuanya perjatuhan, jadi pol itu ini. Sedangkan isinya baru masuk ke baru di pupuh 2 di dangdang. Di depan itu semuanya mengisahkan semacam penghalang saja.
Semoga video dokumenter dari sastrawan pengawi geguritan yang berjudul Adipus Sengare memiliki manfaat bagi masyarakat, khususnya kita sebagai generasi muda. Sekian video dokumenter dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.